memang dari perang Banta itu memang dari sejarah dari Rasulullah. Inilah Bapak Ibu, masjid ini Bapak Ibu di sana itu masjid namanya Masjid Al-Fatah. Tulis di sana 1, 2, 3, 4. Jadi masjid ini ada 4 Bapak Ibu. Yang besar itu di atas itu 1, 2, 3, 4 itu. 2, 3, 4. Yang besar itu memang masjid itu 3 dijadikan 1 direnovasi sekarang. Renovasi. Aduh, bener Pak, ini sekarang ini puasa. Iya, alhamdulillah Pak, masih ada suaranya ini. Iya, alhamdulillah, barokah. Ya. Jadi masjid tersebut termasuk masjid 7, namanya perang Khandaq. Jadi perang Parit. Kenapa kok dinamakan perang Parit? Karena di sana itu setelah perang Badar, perang Hunain, perang Khandaq, semuanya sudah perang. Rasulullah tidak ingin berperang lagi. Akan tetapi ada seseorang dari kota Madinah ini ke Mekah, mereka itu membangunkan macan tidur. Karena di Madinah semuanya sudah banyak masuk Islam gara-gara Rasulullah. Akhirnya mengumpulkan pasukan dari Ustadz Khairul dikumpul, dari Ustadz Ali dikumpul, dari Ustadz Sutrisno dikumpul pasukannya, dari Pak ini langsung dikumpul. Jadinya akhirnya sekitar 10.000 pasukan orang kafir. Na'udzubillah. Akhirnya Bapak Ibu, karena ini namanya Masjid Kiblatennya di depan. Nih, Masjid Kiblaten. Nih. Awas jangan tidur loh. Lihat Masjid Kiblatennya, nanti dikirain saya nggak cerita. Awas loh. Saya cerita benar, saksikan ini saya cerita benar. Ini yang namanya Masjid Kiblaten ya. Masjid Kiblaten. Jadi perang Parit tersebut Bapak Ibu, akhirnya karena pasukan dari Rasulullah SAW ini cuman jumlahnya 3.000. Bahkan ada sejarah mengatakan dari buku saya itu, ada yang mengatakan 14.000 sampai 16.000 pasukan orang kafir yang mau nyerang Rasulullah dengan pasukannya. Subhanallah Pak Ibu, setelah itu ada seseorang yang namanya Salman Al-Farisi. Mereka itu mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, musuh ini paling banyak, takutnya tidak kuat. Andaikan bahasa Indonesia, akhirnya bagaimana kita ini kalau menggali parit, menggali lubang? Ya udah, cerita sendiri aja. Belum selesai. Teruskan aja, saya tak berdiri. Ya enggak, saya bukan nyinggung. Masa enggak sekasian sama saya boleh cari sana. Enggak, ini guyon, teruskan aja, enggak apa-apa. Tapi jangan nyari-nyari. Masuk ke mic-nya. Nanti kayaknya kayak apa ya? Erwan. Jadi setelah itu Bapak Ibu akhirnya mengajak menggali parit supaya musuh tersebut nanti pas datang tiba-tiba biar langsung mau nyebrang langsung jatuh ke dalam lubang. Akhirnya Bapak Ibu datang musuh-musuh. Kenapa sampai dinamakan Masjid 7? Pertama, Rasulullah sholat, sahabat yang lain nunggu di belakang. Sahabat yang Sayyidina Utsman sholat, ada sahabat yang lain. Akhirnya jadi 7 tempat. Sebetulnya dulu bukan masjid, cuman tempat sholatnya doang. Akhirnya direnovasi menjadi masjid. Subhanallah. Akhirnya Bapak Ibu setelah musuh datang mengah, wah kapan ini menggali parit lubang? Nah, seperti ini, andaikan meloncat langsung jatuh. Akhirnya Bapak Ibu, karena Rasulullah SAW di masjid yang tinggi tadi itu, yang bukan yang besar, akhirnya Rasulullah SAW memohon kepada Allah 3 hari 3 malam, mohon kepada Allah untuk dimenangkan. Akhirnya Allah SWT
menurunkan tentara yang tidak bisa dilihat manusia, berupa angin, topan luar biasa dan angin luar biasa. Jadi mau masa orang kafir itu dibawa angin semua, nggak betah, akhirnya pulang tanpa perang. Akhirnya Rasulullah SAW bisa dikatakan menang tanpa perang. Itulah cerita perang Khandaq. Sebetulnya banyak Bapak Ibu, saya juga lapar Bapak Ibu. Sejak parit itu sekarang ditutupin jalan itu, ya, di jalan itu, ya, tidak sudah tutup. Dulu zaman Rasulullah memang kedalamannya itu sekitar 4 meter. Jadi pelebarannya sekitar ada yang mengatakan 10 meter, 20 meter itu. Wallahu a'lam apakah itu benar atau tidak, karena semua sejarah itu tidak ada yang pas. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Saya memang punya bukunya di karangannya Syekh Muhammad Al-Maliki ini memang ada. Jadi ulama-ulama yang sepuh-sepuh, habib-habib yang itu memang ada di buku saya. Saya buka semuanya. Jadi perbedaan dari sahabat ini begini, dari ini begini. Jadi tidak ada yang pasti. Cuman yang perlu dipastikan itu jenengan makamnya Rasulullah. Harus diyakinkan, itu wajib diyakinkan. Andai kan ada air kan minum. Muhammad. Sekarang kita akan menuju ke Jabal Uhud. Tahu enggak Jabal Uhud? Enggak tahu. Katanya Rasulullah, ada hadisnya, Uhud jabalun min jabalil jannah. Gunung Uhud ini termasuk gunung batu surga. Bahkan kalau dari sejarah, batu surga itu cuma 2, Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Itu yang namanya batu surga. Kenapa kok Jabal Uhud ini dikatakan batu surga? Karena pernah dulu di zaman Rasulullah pernah naik ke atas dengan sahabatnya, 2 orang. Akhirnya gunung Uhud ini bergetar, Wak. Langsung andaikan sekarang mungkin sedunia getarnya. Akhirnya Rasulullah SAW menghentakkan kakinya. Dihentakkan kakinya, ya Uhud, berhentilah kamu bergetar, karena ada sahabat, ada seorang nabi terakhir di atasmu, dan juga ada sahabat yang akan nanti mati syahid. Akhirnya berhenti langsung, Pak. Batu kan nggak punya apa-apa, nggak punya akar, tapi karena taat kepada Rasulullah bisa dikatakan batu surga. Siapa yang taat kepada Rasulullah menjamin, Bapak Ibu, dijamin, insya Allah. Apalagi dengan itu sering-sering baca salawat, insya Allah 75% jenengan itu bakalan dapat. Kalau jenengan itu sering baca salawat. Ya enggak pernah baca salawat, jangan harap dapat sama Rasulullah. Iya. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu, orang baca salawat ini memang orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang sembarangan. Orang yang baca salawat itu memang orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang baca salawat itu jangan sering disakiti, Bapak Ibu. Walaupun mereka itu tidak pernah melawan, jadi racun, Bapak Ibu. Allah yang membalas. Iya, siapa yang menyakiti kepada orang yang ahli salawat, lihat hidupnya. Iya. Kadang-kadang punya penyakit dikira sihir tetangganya. Padahal sering-sering menyakiti orang yang ahli sholawat. Orang ahli sholawat itu termasuk tentara Allah. Iya, tentara Allah, orang paling ampuh. Karena orang yang sering baca sholawat itu orang pilihan dari Allah. Karena kebanyakan walaupun orang itu banyak, tapi gak begitu aktif baca sholawat. Jadi kalau jenengan kepingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, dekat kepada Rasulullah, sholawat. Karena sholawat itu tidak ada yang ditolak, walaupun diguyon. Rasulullah Muhammad, ya Nabi salam alaikum. Ini saya mau cerita. Ini yang namanya Gunung Uhud. Tuh, panjangnya sekitar 7 kilo.
Jadi di sana itulah yang saya ceritakan kemarin, pemanah. Itu yang cerita di rumah kamarnya temannya. Itu Gunung Pemanah, namanya Gunung Pemanah itu apa Ibu? Karena Rasulullah SAW setelah berangkat di kota Madinah, saya simpel aja ya, dari kota Madinah berangkat ke sini Bapak Ibu, pasukannya itu 1000 yang ikut, akan tetapi cuman tinggal 700. Yang 300-nya kembali ke kota Madinah. Kenapa? Munafikun. Pura-pura Islam tapi meronong akhirnya sampai di sini Bapak Ibu. Nanti cerita di sini aja kalau sudah berhenti bis.